Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain. Jangan lupa klik subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ceritain. Cerita dimulai pada tahun 1995 di Ohio. Terlihat keluarga kecil yang sedang makan malam bersama. Ini adalah Romanov. Dia memiliki adik perempuan bernama Yelena. Ini adalah Melina sebagai ibu mereka. Dan ini adalah Alexi sebagai ayah mereka. Di tengah makan malam itu, sang ayah berbisik kepada istrinya bahwa mereka hanya memiliki waktu 1 jam untuk pergi dari rumahnya. Dengan berat hati, hal itu disampaikan kepada anak-anak mereka. Ternyata, alasan mereka kabur dari Ohio adalah ayah mereka telah mencuri data kognitif dari sebuah institusi yang dekat dari rumahnya. Kemudian, mereka bergegas pergi menggunakan mobil menuju sebuah tempat yang telah disiapkan. Sepertinya, rencana ini sudah disiapkan karena di tempat tersebut terdapat sebuah pesawat. Kini, mereka sedang dikejar polisi yang mengetahui keberadaan keluarga tersebut, hingga mereka menembaki keluarga itu. Karena kewalahan menghadapi kejaran tersebut, sang ayah berhasil melompat menaiki sayap pesawat. Polisi dan petugas gabungan kini menembaki pesawat tersebut hingga salah satu tembakan mengenai ibunya sebagai pilot. Karena merasa membutuhkan bantuan, sang ibu menyuruh Romanov untuk menjadi co-pilot. Romanov yang sempat tidak dapat mengontrol laju pesawat, akhirnya dapat menerbangkan pesawat tersebut dan lolos dari kejaran polisi. Pesawat mereka mendarat di Kuba. Setibanya di sana, ibunya langsung mendapatkan perawatan medis oleh sekelompok militer. Di sana, sang ayah disambut oleh Dreykov. Dreykov adalah dalang dari penyamaran keluarga palsu ini. Mereka sebenarnya adalah keluarga palsu yang ditugaskan oleh Dreykov selama bertahun-tahun untuk mencuri data kognitif di Ohio. Data kognitif adalah data rahasia yang dapat mengendalikan pikiran manusia dari jarak jauh. Romanov dan Yelena sedang tidak sadar dibawa menuju markas Dreykov. Setibanya di sana, Romanov dan Yelena ditempatkan di dalam peti kemas bersama anak-anak lainnya yang telah dipilih oleh Dreykov untuk menjalani pelatihan agen rahasia. Selama bertahun-tahun, anak-anak tersebut mendapatkan pelatihan untuk menjadi Black Widow yang memiliki keahlian taktis menggunakan senjata dan bela diri. Para agen rahasia ini dapat dikendalikan pikirannya oleh Dreykov menggunakan alat yang terbuat dari data kognitif. 21 tahun kemudian, Romanov sudah menjadi dewasa. Saat ini, dia sedang melarikan diri dari Amerika. Di rumah persembunyiannya, Romanov dibantu membuat identitas baru serta dicarikan tempat tinggal oleh teman lamanya, yaitu Rick yang berprofesi sebagai agen swasta. Di tempat lain, terlihat Yelena sudah menjadi prajurit Widow, sedang mengamati target. Terlihat buruannya mencoba mengincar dengan kepulan asap untuk melarikan diri dengan membawa sebuah kotak hitam. Yelena mencoba mengejar buruannya yang sedang mencoba mencari jalan keluar untuk kabur. Namun, di tengah jalan buruannya terserempet mobil yang sedang melaju. Terjadilah perkelahian di sana yang dimenangkan oleh Yelena. Ketika Yelena mencoba untuk mengambil kotak hitam, lawannya mencoba menyemprotkan debu merah tepat di wajah Yelena, yang membuat ia tersadar bahwa yang telah dia serang adalah Oksana. Oksana adalah anggota Black Widow yang membelot, sehingga Dreykov menugaskan prajuritnya untuk membunuh Oksana. Setelah tersadar, Yelena bergegas mengambil kotak hitam itu kemudian melarikan diri, meninggalkan rekan timnya membawa debu merah. Debu merah adalah gas yang digunakan untuk membebaskan korban yang pikirannya dikendalikan. Dreykov yang sedang berada di markas mengetahui Yelena telah membelot. Kemudian, ia mengutus Taskmaster untuk merebut debu merah. Adegan kembali ke Romanov yang sedang menonton film. Tiba-tiba, aliran listrik di rumahnya padam. Dia mencoba menyalakan diesel yang ternyata tidak dapat menyala karena bahan bakarnya kosong. Romanov berniat pergi ke toko untuk membeli bahan bakar. Setibanya di persimpangan, mobil Romanov terkena tembakan peledak, hingga mobilnya terpelanting berhenti di sisi jembatan.
Kemudian ia mencoba untuk keluar dari mobil dan langsung mendapatkan serangan dari Taskmaster. Romanov merasa heran karena lawannya dapat meniru gaya bertarung secara sempurna. Taskmaster memiliki kemampuan untuk meniru pergerakan lawannya sehingga ia menjadi alat pembunuh mematikan. Dari hasil scanning, Taskmaster memilih untuk mengambil kotak hitam yang jatuh dari mobil Romanov. Belum sempat mengambil kotak hitam itu, Taskmaster dikejutkan serangan dari Romanov yang menyadari bahwa ia bukanlah targetnya. Saat sedang lengah, Romanov berhasil mendekati kotak hitam itu dan mendapatkan serangan yang bertubi-tubi hingga dia terpental jatuh ke sungai. Saat dibuka, isi kotak tersebut telah diambil. Di sisi lain, Romanov berhasil selamat. Di dalam alat itu terselip foto adiknya saat masih kecil. Ternyata alat tersebut berasal dari adiknya. Romanov yang tidak mengetahui alat tersebut bergegas mencari adiknya ke Budapest. Setelah menemukan tempat persembunyian adiknya, ia mencoba masuk ke apartemen itu. Adiknya mencoba menyerang Romanov, namun Romanov tidak mencoba melawan serangan itu. Ia mencoba untuk bernegosiasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kondisi dirasa sudah tenang, mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Karena selama 21 tahun mereka berpisah dan mengalami kehidupan yang keras, wajar jika mereka membutuhkan waktu. Adiknya memberitahukan alasannya mengirimkan debu merah adalah untuk menghancurkan Dreykov dan Black Widow. Karena Romanov adalah anggota Avengers, Yelena berharap Romanov memiliki kekuatan tim yang seimbang untuk menghancurkan Dreykov dan agen rahasianya. Romanov terkejut ketika mengetahui bahwa Dreykov masih hidup, karena di film sebelumnya Romanov sudah membunuh Dreykov dan anaknya. Kemudian, adiknya memberitahu bahwa debu merah memiliki kemampuan yang dapat membuat korban sadar atas kontrol orang lain ketika dihirup. Saat dua saudara ini sedang reunian, tiba-tiba mereka disergap oleh Taskmaster. Romanov dan Yelena mencoba melarikan diri dengan memilih pelarian di jalan raya, hingga tiba-tiba mobil yang dikendari Romanov terkena peledak dari panah Taskmaster, sehingga membuat mobil mereka terjungkal dan masuk ke dalam stasiun. Di dalam kerumunan stasiun, Yelena berdarah karena terluka, mencoba melarikan diri, namun Taskmaster mengejarnya dengan mengikuti jejak darah yang tercecer di lantai. Ternyata, Romanov dan Yelena mencoba mengalihkan perhatian Taskmaster dengan memanipulasi jejak mereka dan bersembunyi di ventilasi udara stasiun. Karena Romanov tidak dapat meminta bantuan kepada Avengers, mereka bergegas pergi menjemput ayahnya yang berada di penjara menggunakan pesawat. Adegan berlanjut pada Alexei, ayah Romanov, yang kini hidup di penjara. Ia menerima panggilan dari sipir tahanan, yang mana Alexei mendapat paket robot Red Guardian. Saat memainkan robot tersebut, ternyata di kepala robot tersebut terdapat sebuah earpiece. Earpiece adalah alat komunikasi yang ketika dipasang tidak terlihat sedang menggunakan apa-apa. Setibanya di luar, sang ayah menyadari anak-anaknya sedang menjemputnya menggunakan pesawat. Menyadari petugas sipir sudah menyerbunya, Alexei berusaha kabur menuju ke bagian atas penjara agar mudah dijangkau oleh pesawat. Melihat Alexei sudah diserbu, Romanov mencoba membantu menghalangi kejaran petugas sipir dengan menghajarnya secara cepat. Dirasa situasi yang sudah tertekan, Yelena mendapatkan serangan tembakan pada pesawatnya, hingga Yelena mengaktifkan mode autopilot untuk membalas serangan tersebut dengan tembakan RPG. Tanpa diprediksi, tembakan tersebut membuat gunung salju yang mengelilingi penjara mengalami longsor. Penyerbuan oleh petugas menjadi kacau, karena bangunan penjara itu akan hancur tertimpa longsoran salju. Dengan cepat, Yelena mencoba mengarahkan pesawat untuk menjangkau ayah dan kakaknya dengan menggunakan tali penyelamatan. Mereka berhasil meloloskan diri dan segera melanjutkan penerbangan menuju rumah ibunya. Sampailah mereka di rumah ibunya. Romanov dan Yelena memperhatikan kondisi sekitar. Khawatir ini adalah jebakan karena selama bertahun-tahun mereka baru bertemu dengan ibunya kembali, yang mana ibunya adalah ilmuwan Dreykov.
Ibunya menceritakan dialah yang mengembangkan teknologi Dreykov yang dapat mengendalikan pikiran orang, yang membuat Yelena merasa sedih karena dia adalah korban dari teknologi tersebut. Tak disangka, pasukan yang dipimpin oleh Taskmaster telah mengepung rumah itu. Sang ayah yang terkena tembakan bius, kemudian Yelena bergerak mencari Romanov. Ternyata sudah tergeletak pingsan. Kemudian ibunya menghampiri Yelena dan menembakkan istri kejut. Taskmaster mengetahui keberadaan keluarga ini atas laporan ibu mereka sendiri, yakni Melina. Kemudian di dalam pesawat, sang ayah tersadar dan mendapati Melina sebagai co-pilot di pesawat tersebut yang akan mendarat di markas Dreykov. Markas ini melayang di udara sehingga sulit untuk dijangkau dan sulit untuk diketahui. Setibanya di markas tersebut, Melina disambut oleh Dreykov. Lalu ia memerintahkan Melina untuk mencari kelemahan anaknya yang berhasil tersadar dengan menggunakan sampel otaknya untuk diteliti. Dreykov memerintahkan Melina untuk menanamkan sifat kognitif ke dalam diri Romanov agar dia menjadi Avengers yang dapat dikontrol. Merasa ada yang janggal. Kemudian Dreykov menyentuh pelipis Melina. Yang ternyata itu adalah Romanov yang menggunakan topeng wajah ibunya. Di ruangan lain, ayahnya baru menyadari tahanan di sebelahnya bukanlah Romanov dan terkejut karena tidak mengetahui rencana tersebut. Istrinya memberitahu bahwa ini adalah rencana untuk membunuh Dreykov dan menghancurkan markasnya. Skenario menyerahkan diri ini sudah direncanakan oleh Melina yang merasa hidupnya selalu dibatasi oleh Dreykov. Aksi balas dendam ini memiliki rencana. Melina pergi ke control room untuk mengaktifkan protokol pendaratan markas Dreykov. Di laboratorium, Yelena bersiap menghadapi operasi pengambilan otaknya. Melina kemudian menghubungi Yelena yang telah terpasang earpiece. Kemudian, Melina memberitahu bahwa dia memiliki pisau yang tersembunyi di saku pinggang sebelah kanan. Kemudian dengan gerakan cepat, Yelena berusaha melepas ikatannya dan melumpuhkan petugas medis. Kemudian ia bergegas mengambil debu merah menuju ruangan pelatihan agen rahasia. Kembali ke Romanov yang sekarang sedang diinterogasi dan diperlihatkan wujud asli Taskmaster. Ternyata itu adalah Antonia putri Dreykov. Dia tidak terbunuh. Setelah terkena ledakan yang parah, Dreykov memodifikasi putrinya menjadi sebuah alat pembunuh. Kemudian, Dreykov memerintahkan Taskmaster untuk pergi membunuh Alexei dan Melina. Setelah ia pergi, Romanov mencoba menyerang Dreykov. Ternyata, Romanov tidak mampu menggerakkan senjata dan pukulannya. Romanov terkejut karena Dreykov dapat mengontrol dirinya. Sebetulnya, Dreykov menggunakan zat feromon, yakni zat yang memiliki efek ketika dihirup akan membuat seseorang tidak dapat melakukan serangan. Di ruangan lain, Melina yang sudah berada di control room telah diketahui keberadaannya oleh Dreykov. Kemudian, Dreykov melakukan penguncian ruangan itu yang digerakkan melalui tabletnya, yang artinya rencana penyerangan mereka telah diketahui. Tak mau menyerah, Melina berusaha mencoba keluar dari control room melalui ventilator udara. Kembali ke Romanov yang sedang diperlihatkan kekejaman Black Widow yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian, Romanov mendekati Dreykov. Dengan membenturkan kepalanya ke meja, Romanov berhasil memutus saraf penciumannya untuk terhindar dari efek zat feromon. Ternyata, hal ini sebenarnya sudah diketahui oleh Romanov yang disampaikan ibunya sebelum keluarga mereka disergap di rumah. Dreykov yang terkejut akhirnya mengaktifkan alarm, pertanda markas sedang dalam serangan. Seketika, semua prajurit di markas itu keluar untuk memburu keluarga Romanov. Kembali ke Melina, dia berhasil keluar dari control room dan sekarang sudah dikepung oleh sejumlah prajurit. Melina yang dulunya ikut merancang markas tersebut dengan mudah mengetahui titik lemah markas itu. Dengan menembakkan peledak ke arah mesin penggerak baling-baling,
yang membuat ledakan besar dan mengakibatkan ledakan itu akan membuat markas tersebut akan jatuh ke daratan. Yelena yang sudah sampai di ruangan pelatihan menyadari para Black Widow sedang menuju ke ruangan Dreykov. Ketika Dreykov tersudut, para prajurit itu sudah sampai di ruangan Dreykov untuk menyerang Romanov. Romanov yang sedang sibuk bertarung melawan para Black Widow. Dreykov mengambil kesempatan itu untuk menutup sistemnya dan keluar dari ruangan itu untuk melarikan diri. Di ruangan lain, Alexei mendapat serangan yang keras dari Taskmaster hingga tersungkur tak berdaya. Beruntung, Melina dengan cepat datang dan menyerang Taskmaster menggunakan gerakan akrobatik yang menyebabkan Taskmaster masuk ke dalam ruangan penyekapan dan dengan sekejap dikunci oleh Alexei. Menyadari markas akan meledak dan jatuh, Melina dan Alexei mencoba kabur mencari pesawat. Kembali ke Romanov yang bertubi-tubi mendapatkan serangan, terus berusaha melawan pertarungan yang tidak seimbang karena kalah jumlah. Sampai pada waktu Romanov sudah tidak dapat melawan serangan, Yelena datang dan melemparkan debu merah yang langsung mengenai sekumpulan Black Widow. Kembali ke Dreykov, yang sedang dalam pengawalan menuju ke pesawat menyadari bahwa cincin yang berfungsi untuk masuk ke dalam sistem itu tertinggal. Romanov yang sudah mengambil cincin Dreykov memanfaatkan keadaan tersebut untuk masuk ke dalam sistem untuk membuat salinan data. Setelah berhasil membuat salinan data, Romanov mengambil debu merah untuk ia bawa. Kemudian, ia bergegas pergi sembari berusaha menghindari ledakan yang terjadi. Ketika pesawat Dreykov akan lepas landas, tiba-tiba Yelena menancapkan senjatanya ke dalam turbin pesawat yang di dalamnya telah ditumpangi oleh Dreykov, mengakibatkan pesawat itu meledak dan Yelena terjatuh. Romanov yang melihat Yelena terpental ke udara meraih parasut untuk mengejar Yelena. Ia bersusah payah menghindari puing-puing yang dapat menabraknya di udara, hingga berhasil meraih Yelena dan membuka parasutnya. Sementara itu, markas Dreykov jatuh ke daratan dan meledak. Sedangkan Taskmaster masih hidup dan sudah tersadar karena debu merah. Keluarga itu akhirnya berhasil menjalankan misi membunuh Dreykov dan menghancurkan markasnya. Romanov yang berhasil mendapatkan salinan data, memberikan data itu kepada Yelena untuk menyalinnya dan memberitahu kepada Black Widow di seluruh dunia bahwa Dreykov telah hancur dan segera menghentikan semua misi yang sedang dilakukan. Dan film pun selesai.